Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini, saya akan kembali sedikit berbagi cerita tentang sebuah digital clam meter. Kali ini produknya dari Aneng dengan tipe ST190. Jadi waktu itu pernah saya bagikan ceritanya juga tentang sebuah clam meter dari Aneng dengan tipe ST180. Kali ini yang tipe ST190. Karena Aneng ini kan dia produknya banyak. Bahkan untuk yang tipe ST dari 180 ke 190 itu juga banyak. Ada 183, ada 184 gitu. Nah, jadi saya milih yang jaraknya agak jauh. Jadi kemarin ST180, sekarang ST190. Kalau kemasannya ya hanya dus coklat gini yang tidak ada brand, kecuali dengan stiker tempel ini dengan merek Aneng tipe ST190. Jadi langsung kita buka saja kemasan dari clam meternya. Yang pertama ada unit clam meter Aneng ST190, lalu kabel tes, prop untuk pengukur suhu, dan buku manual yang dalam bahasa Inggris dan bahasa Cina. Seperti ini unit digital clam meter Aneng ST190. Mulai dari bagian atas, ini adalah sensor NCV dari clam meternya, kemudian bagian clamp atau tang untuk mengukur nilai ampere dengan trigger yang ada di samping. Lalu bagian tengah ini ada 4 tombol, satu tombol warna kuning ini sebagai power, kemudian ada 3 tombol warna hitam, ini untuk select, NCV, dan hold. Tentu ada fitur center dan backlight. Dan untuk LCD-nya ini sepertinya bentuk horizontal gini ya, jadi nggak lurus gini. Lalu untuk portnya ada di sisi bawah dari clam meternya, jadi tidak berada di atas sejajar dengan tombol, tapi ada di bawah, sisi bawah dari clam meternya. Hanya ada 2 port, yaitu port COM atau common atau negatif, kemudian ada kutub positifnya. Lalu untuk bagian belakang ini hanya untuk bagian baterai, menggunakan baterai A3 2 buah. Kemudian untuk center ada di sisi bagian atas dari clam meternya. Dan untuk finishing dari clam meternya juga sudah bagus, dengan tulisan baik angka maupun hurufnya itu jelas, tidak ada yang terputus ataupun yang cacat. Mulai dari atas, dari brand Aneng, sampai untuk indikator ke port COM dan kutub positifnya ini semua tulisannya bagus. Ini walaupun kecil-kecil tapi tidak ada yang terputus untuk huruf maupun tulisannya. Dan karena ini belum terdapat baterai pada digital clam meternya, maka kita pasang untuk baterainya terlebih dahulu. Begitu terpasang 2 buah baterai, maka digital clam meternya akan langsung aktif pada mode auto. Kemudian posisi untuk layar LCD-nya ini berbeda dengan yang tipe ST180 maupun 184. Jadi dia tipenya sudah horizontal seperti ini untuk membaca dari layar LCD-nya. Dan ketika pada posisi on, untuk mematikan digital clam meter itu tombol power harus ditahan kurang lebih 2 detik, dan untuk menyalakannya cukup ditekan 1 kali saja. Nah, maka digital clam meter sudah aktif. Jadi kalau dalam fitur auto itu hanya digunakan untuk membaca nilai ampere, hanya untuk listrik AC maksimal 200 ampere, kemudian voltase maksimal 600 volt, kemudian frekuensi maksimal 1000 Hz, resistensi atau pengukuran nilai resistor maksimal 60 mega ohm, kemudian penggunaan untuk buzzer. Nah, di sini ada tombol select, itu berfungsi untuk memilih pengukuran baik kapasitor maupun suhu. Jadi suhunya mungkin tidak bisa otomatis, tapi nanti kita cek saja. Tapi yang jelas untuk memilih pengukuran kapasitor ini sepertinya juga tidak bisa auto. Jadi harus menggunakan tombol select ini untuk memilih pengukuran kapasitor.
Nah, di sini. Nah, ini sudah ada fitur live. Jadi digital climate ini sudah bisa difungsikan seperti dashpan untuk mencari jalur api dari listrik AC atau listrik PLN. Dan ini untuk pengukuran suhu, untuk satuan derajat Celcius dan derajat Fahrenheit bisa tampil secara bersamaan. Nah, kembali lagi ke fitur auto. Kemudian tombol yang tengah ini adalah untuk mengaktifkan fitur NCV dan juga center. Jadi ketika ditekan sekali, dia mengaktifkan fitur NCV. Kalau dia tombolnya ditahan, maka mengaktifkan center dari Climate ini. Untuk mematikannya juga tombolnya harus ditahan. Nah, seperti itu. Kemudian tombol yang ketiga, yang paling kanan ini adalah fitur untuk hold. Nah, itu mengaktifkan fitur hold. Jadi ketika angkanya dalam LCD ini naik turun, dan kita tekan hold, maka angka akan berhenti di saat kita menekan tombol hold. Untuk menonaktifkannya, kita tekan satu kali lagi. Dan untuk mengaktifkan backlight, ini tombolnya yang paling kanan, kita tahan. Kurang lebih 2 detik, maka tombol backlight dari LCD-nya akan menyala. Dan untuk mematikannya juga harus ditahan. Nah, seperti itu kalau untuk penggunaan fungsi tombol pada digital climate Aneng ST190. Itu tadi kalau dari segi tombol-tombol dari climate ini. Sekarang kita langsung coba untuk fitur-fitur yang ada di climate ini. Yang pertama kita coba untuk fitur NCV-nya. Nah, kita tekan tombol yang tengah sekali, kemudian ada huruf EF, itu menandakan fitur NCV-nya sudah bisa digunakan. Nah, jadi untuk mendeteksi arus dengan menggunakan Climate ST190 ini, dia sensornya harus benar-benar dekat dengan kabel. Nah, seperti itu. Karena itu udah nempel ke kabelnya aja, stripnya kadang masih 1 atau 2 saja. Tapi ya tetap bisa. Kalau untuk terminal dia harus sampai masuk ke terminalnya seperti ini. Nah, jadi kalau dari luar bodi terminal kadang bisa, kadang tidak. Nah, seperti itu. Ini udah nempel tapi tidak bisa. Jadi kalau untuk fitur NCV-nya bisa, tapi sensornya harus benar-benar dekat dengan bidang kabelnya. Jadi kalau ada pembatas, pembatasnya nggak bisa terlalu jauh ataupun terlalu tebal. Tapi tetap bisa untuk fitur NCV-nya berfungsi. Kemudian sekarang kita akan coba untuk pengukuran voltase pada mode auto. Nah, ini untuk pengukuran voltase pada mode auto. Pertama akan kita coba untuk voltase DC. Untuk voltase DC dia voltasenya 235,6 volt AC, dan ketika ini karena tegangan tinggi, maka lampu merah pada backlight-nya juga menyala. Kemudian juga langsung tampil untuk frekuensinya, frekuensi 50 Hz. Jadi selain menampilkan voltase untuk listrik AC, dia juga langsung tampil untuk nilai frekuensinya. Kemudian kita cek untuk listrik DC. Nah, itu terbaca 12,6. Dan kita cek kalau terbalik, ya dia menampilkan angka minus. Itu menandakan kutubnya terbalik. Jadi bisa kalau untuk voltase pada mode auto tidak ada masalah. Lalu masih pada mode auto, kita cek untuk buzzernya. Nah, untuk buzzernya dia sedikit ada delay. Ya sepersekian detik tapi ada delay. Jadi dia tidak langsung. Nah, seperti itu. Tapi tidak terlalu lama untuk delaynya. Jadi masih batas normal. Selanjutnya kita coba untuk mengukur nilai resistor. Ini beberapa nilai resistor dengan watt yang berbeda-beda. Nah, ini yang 1/4 watt. Nah, dia terbaca 487K. Jadi untuk nilai ohmnya dia untuk satuannya langsung menyesuaikan. Tadi kan langsung terbaca 487 kilo ohm. Kemudian yang selanjutnya
Ini terbaca 224 ohm. Yang 1 watt terbaca 106. Ini yang 2 watt. Nah, dia terbaca 10 ohm, tapi buzzernya juga menyala. Sekarang untuk pengecekan dioda. Nah, ini bisa ya untuk pengecekan dioda. Coba kita balik. Nah, dia tidak merespon. Jadi seperti biasa, kalau pengecekan dioda itu hanya satu sisi aja yang direspon oleh multimeter. Kalau menggunakan multimeter digital, ya multimeter digital maupun analog sama saja, dia harus satu sisi saja yang direspon oleh multimeter. Jadi kalau dibolak-balik tetap direspon oleh multimeter, itu menandakan diodanya sudah rusak. Sekarang kita coba untuk pengecekan nilai kapasitor. Nah, untuk nilai kapasitor jelas tidak bisa pada mode auto. Kita harus memilihnya dengan tombol select ini sampai ketemu untuk pengukuran nilai kapasitor dengan adanya huruf F di sini. Nah, itu untuk pengukuran nilai kapasitor, dia pasti ada delay untuk multimeter digital ini. Nah, itu baru terbaca 1,54 milifarad. Nah, itu satuannya adalah milifarad. Nah, itu satuannya milifarad. Jadi 1,056 milifarad atau 1055 mikrofarad. Jadi untuk satuannya pun untuk pengukuran nilai kapasitor dia langsung menyesuaikan. Kita coba satu lagi untuk mengukur nilai kapasitor. Nah, ini terbaca 1,34 milifarad atau 1340 mikrofarad. Jadi seperti itu kalau untuk pengukuran nilai kapasitor. Kemudian selanjutnya untuk mengukur line. Nah, ini mengecek sih tepatnya untuk mengecek jalur api dari listrik PLN. Ini kita gunakan kabel yang merah saja. Kemudian kita masukkan ke salah satu lubang terminal, ini bebas dulu. Nah, kalau tidak direspon oleh multimeter, berarti ini jalur netral. Tapi kalau sebelahnya, nah, itu buzzernya menyala, kemudian LCD-nya juga berubah menjadi warna merah. Nah, berarti ini adalah jalur line atau jalur api dari listrik AC tersebut. Selanjutnya, nah ini suhu. Nah, kita akan ganti dulu kabelnya. Nah, ini untuk pengukuran suhu. Bisa sampai 1020 derajat Celcius, jadi bisa di atas 1000 derajat Celcius. Jadi untuk pengukuran suhunya langsung nampak untuk satuan derajat Celcius dan Fahrenheit. Dan tadi untuk suhu sampai terbaca 1020 derajat Celcius, itu karena spesifikasi untuk pembacaan temperatur pada digital klimeter ini adalah sampai 1300 derajat Celcius. Nah, ini kemudian kembali kepada mode auto lagi. Nah, untuk mode auto ini juga bisa langsung untuk mengukur nilai ampere dari listrik AC ya tentunya. Karena ini nilai ampere hanya untuk listrik AC maksimal sampai 200 ampere. Jadi ini akan saya coba langsung ke kabel SR atau kabel PLN yang dari tiang listrik PLN yang ke meteran rumah itu atau yang ke MCB rumah. Nah, ini untuk pengukuran nilai ampere saya coba ke kabel SR langsung. Kita klemkan saja tangnya ke salah satu kabelnya seperti ini. Nah, ini terbaca 0,98 ampere. Jadi kalau untuk pengukuran ampere ke salah satu kabel saja. Jadi tidak bisa kedua kabel dimasukkan ke dalam klemnya seperti ini. Nah, ini kan tidak terbaca untuk nilai ampernya. Tapi kalau hanya satu kabel yang diklaim seperti ini,
Nah, ini terbaca untuk nilai ampernya 0,98. Nah, itu tadi untuk pengukuran nilai ampere pada listrik AC menggunakan digital clammeter dari Aneng ST190 ini. Kalau untuk clammeter ini tentu sudah cocok untuk pekerja lapangan, jelas ya. Karena dengan adanya fiturnya juga lengkap sampai pengukuran suhu, kemudian sudah ada fitur backlight dan senternya ini, lalu sudah ada fitur live atau yang berfungsi seperti test pen tadi. Nah, itu gambaran penggunaan untuk kepemilikan clammeter ini jadi bisa universal ya. Kepemilikan penggunaan alat seperti ini ya tidak terbatas kepada teknisi profesional saja, tapi untuk kebutuhan di rumah pun juga bisa digunakan untuk clammeter ini. Baik, rekan-rekan, saya rasa cukup untuk sedikit berbagi cerita tentang digital clammeter ini dari Aneng ST190. Semoga dapat memberi manfaat kepada rekan-rekan yang ingin membeli digital clammeter seperti ini, maupun bagi yang ingin tahu untuk cara penggunaannya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.